Jadi, buat hubungan garis dan kurva ini, ada beberapa materi dulu yang harus kita pahamin, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear, dan juga persamaan dan tidak persamaan dari fungsi atau fungsi kuadrat. Terus, agar si garis dan kurva ini memiliki hubungan, maka berlaku Y garis sama dengan Y kurva. Y garis itu apa? Y garis itu merupakan persamaan garis lurus yang udah kita, atau mungkin kalian udah pelajari sebelumnya, yang mana bentuknya itu Y sama dengan MX plus C. Di mana MX ini merupakan atau menyimbolkan gradien, terus si X-nya ini ya merupakan variabel bebas, nanti si X-nya itu ya bebas memasukin berapa aja nilai X-nya, terus si C ini merupakan konstanta. Terus, si Y kurva ini apa? Y kurva ini merupakan persamaan kuadrat atau bisa disebut juga ya fungsi kuadrat, yang mana buat persamaan kuadrat ini atau persamaan si kurvanya ini itu disimbolkan dalam bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C. Nah, biasanya yang ditanyain dalam hubungan garis dan kurva ini itu kayak perpotongan garis dan kurva di 2 titik, kemudian perpotongan atau persinggungan garis dan kurva, kemudian juga garis yang tidak menyinggung dan juga tidak memotong si kurva. Nah, buat mencari ketiga hal tersebut itu, yang harus kita pahamin itu si diskriminannya. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu ini nih. Diskriminan itu menyimbolkan operasi yang ini, B kuadrat min 4AC. Kalau misalkan kalian sebelumnya udah belajar tentang persamaan kuadrat, pasti udah gak asing sama si diskriminan ini. Karena si diskriminan ini, unsur-unsurnya itu didapetin dari si persamaan kuadratnya, yang mana si B-nya itu yang menyimbolkan ini, min BX. Nah, si B-nya itu yang ini. Kalau misalkan B-nya negatif, ya masukin negatif di sininya. Kalau A-nya negatif juga tinggal masukin aja. Kalau C-nya negatif juga tinggal masukin aja sih negatif-negatifnya. Jadi, si tanda-tandanya juga dimasukin ke sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan D lebih dari 0, D lebih dari 0 itu menyimbolkan apa? Jadi, kalau misalkan D-nya itu lebih dari 0, maka ini tuh menyimbolkan garis dan kurva berpotongan di 2 titik. Oke, di 2 titik. Jadi kalau misalkan si D-nya atau si diskriminannya nanti dari si persamaan yang bakal kita dapetin setelah kita ngoperasiin ini, Y garis sama dengan Y kurva, itu tuh kita cari diskriminannya. Ternyata diskriminannya itu nilainya lebih dari 0, ya maka nanti itu menandakan bahwa si garis dan si kurva ini berpotongan di 2 titik. Terus kalau misalkan diskriminannya itu sama dengan 0, ini berarti garis dan kurva itu berpotongan di 1 titik, atau biasanya lebih umum disebut bersinggungan. Kayak menyinggung gitu. Bersinggungan, kalau bersinggungan umumnya di 1 titik aja, namanya juga menyinggung. Terus kalau misalkan si D-nya kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, ya maka garis dan kurva ini tuh gak berpotongan dan gak bersinggungan juga. Ini bersinggungan di 1 titik, ini gak berpotongan dan gak bersinggungan. Kalau misalkan garis dan kurvanya itu berpotongan di 2 titik, gambarnya itu bakal kayak gini. Kok jadi lingkaran? Nah, gambarnya itu bakal kayak gini. Kurang lebih bakal kayak gini. Jadi ada 2 titik berpotongannya. Kalau misalkan yang bersinggungan, itu gambarnya gini.
kayak cuma menyinggung aja gitu. Nah, cuma menyinggung di satu titik aja di sini. Terus kalau nggak berpotongan, nggak bersinggungan, ya masing-masing aja kurvanya di mana gitu, garisnya di mana. Sorry. Misalkan gambarnya gini deh. Ya jadi ini kan nggak berpotongan dan juga nggak bersinggungan, masing-masing aja gitu. Nah, kita coba deh ke soal biar lebih kebayang penerapannya. Di sini misalkan terdapat kurva Y sama dengan X kuadrat min A min 1 X plus 6. Nih. Dan garis Y sama dengan X min 10 berpotongan di dua titik yang berbeda. Kita highlight berpotongan di dua titik yang berbeda. Ingat kalau tadi di diskriminan, kalau misalkan berpotongan di dua titik berbeda, berarti ini udah pasti diskriminannya itu lebih dari 0 kan? Kita tulis aja dulu. Terus, yang dicari di sini, maka nilai A yang memenuhi adalah, oke, kita operasiin dulu aja. Ingat bahwa kalau misalkan si garis dan kurva itu memiliki hubungan, maka yang bisa kita lakuin adalah Y garis sama dengan Y kurva. Udah deh, kita tinggal masukin aja. Y garisnya tadi, Y-nya itu sama dengan X min 10, terus Y kurvanya X kuadrat min A min 1. Ini tuh masih kesatuan yang merupakan si B-nya ya. A min 1X plus 6. Nah, 6 ini C-nya. Oke deh, kita tinggal satuin aja biar salah satu ruasnya ini tuh sama dengan 0, entah yang bagian sini atau yang bagian sini. Aku mau pindahin ke bagian sini aja semuanya biar si X ininya gak negatif. Jadinya X kuadrat min A min 1X, terus ini berarti biar X-nya di sini hilang, kita kurangin kedua ruas dengan X. Terus biar min 10-nya hilang, kita tambahin aja kedua ruas dengan 10. Terus ini 6, masukin aja sama dengan 0. Nah, kalau misalkan bentuknya udah kayak gini, karena agak lazim ya kalau 0-nya di sebelah kiri, kita bisa pindahin aja. Jadi penulisannya gini. A min 1X dikurangi X tambah 10 tambah 6, 16 sama dengan 0. Nah, ini kan masih agak rancu ya di bagian sininya. Kita operasiin dulu aja biar terbentuk satu nilai B. Kalau gini kan kayak agak aneh ya bentuknya. Oke, kita operasiin X kuadrat min. Nah, ini tuh kan kalau misalkan kita keluarin si X-nya, jadi kita faktorin si X-nya, ini tuh kan nilainya bakal gini. Oke, kita kurungin. A min 1, terus ininya bakal jadi 1, terus dikali X. Oke, ini bakal plus ya, sorry. Soalnya kita keluarin si minnya di sini. Ini kan kalau misalkan bentar, kita beresin ini. 6 plus 16 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau misalkan kita kali ini ke dalam, ininya bakal sama kayak gini kan. A min 1X, terus ini bakal jadi min A min 1X, terus ini juga bakal plus X, tapi karena di sini ada min, dikaliin ke sini jadi min X. Jadi ya bentuknya bakal sama aja, ini dan ini, kayak gitu. Sorry kalau malah coret-coret gini. Oke, ini kan bisa dioperasiin ya. A min 1 plus 1. Ya, satunya habis, sisa A aja. Jadi X kuadrat min AX plus 16 sama dengan 0. Ya, kalau udah gini, ingat buat mencari si nilai A ini, kita bisa pakai si diskriminannya. Diskriminannya itu lebih dari 0 karena berpotongan di dua titik yang berbeda. Kita bisa nyari A pakai diskriminan. Oke, kita tulis dulu aja D lebih dari 0,
D itu apa? D itu B kuadrat min 4AC. B-nya apa? B-nya itu min A, dimasukin ya min A, minnya, jadi min A kuadrat, dikurangi 4, A-nya itu bukan A yang di sini, bukan nilai A ini ya, bukan. Maksud A-nya itu tuh konstanta dari si X kuadratnya. Jadinya 4A, karena di sini gak ada, berarti ini tuh 1 ya. Berarti ini tuh kali 1, C-nya itu 16. Lebih dari 0. Ini juga lebih dari 0. Min A kuadrat dikuadratin, hasilnya bakal jadi positif A kuadrat min 4 kali 1 kali 16, hasilnya 64. Ini lebih dari 0. Oke, ini tuh bisa kita ubah jadi pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Yang kayak gini loh, kayak X min A dan X min B. Nah, pokoknya yang kayak gini. Nah, kita itu bisa rubah bentuk ini tuh kayak gini. Gimana caranya? Kita ubah aja nih. Ini tuh kalau misalkan kalian ingat ada sifat yang A kuadrat min B kuadrat itu bisa diubah jadi A plus B dikali A min B. Nah, ini juga kita bisa ubah. Kita kan tahu ya bahwa min 64 atau 64 ini merupakan 8 kuadrat. Jadi kita bisa sederhanain dulu jadi A kuadrat min 8 kuadrat. Nah, ini kan mirip kayak bentuk A kuadrat min B kuadrat, yang mana ini tuh bakal jadi A min B dikali A plus B. Nah, ini kita juga bisa bentuk formasinya ke bentuk yang kayak tadi. Jadinya ini tuh bakal A min 8 dikali A plus 8 lebih dari 0. Berarti A-nya itu sama dengan 8 atau A-nya itu sama dengan min 8. Tapi ingat, ini tuh belum hasilnya ya, karena yang kita cari kan pertidaksamaan lebih dari 0. Kita bisa ke garis bilangan buat nyarinya. Berarti yang di sini 8, yang di sini min 8. Karena 8 lebih besar dari min 8, jadi posisinya berada paling kanan. Nah, buat tentuin tanda di sini plus atau minus, kita bisa gunain angka 9 deh, karena lebih dari 8 kan di sini 9. Kalau kita masukin 9 ke sini, yang ini kalau misalkan kita masukin 9, A-nya itu 9, ini bakal positif. Yang ini juga bakal positif. Positif kali positif ya positif. Berarti ini bakal positif. Karena ini cuma pangkatnya 1 dan gak ada embel-embel lain, berarti ini tuh bakal selang-seling aja. Min plus. Jadi plus min plus. Karena yang dicari itu lebih dari 0, ya maka ini tuh bergeraknya bakal ke nilai yang positif. Ini ke positif juga. Nah, terus karena yang 8 ini bergeraknya itu ke kanan, ini kan ke kanan, berarti ini tuh merupakan A-nya itu lebih dari 8. Terus karena yang min 8 ini bergeraknya ke kiri, itu kan kalau bergerak ke kiri berarti kurang dari, berarti ini A-nya itu kurang dari min 8. Kita cari deh A-nya itu yang A kurang dari min 8 atau A lebih dari 8. Yang mana? Yang C. Kayak gitu contoh penerapan soalnya. Oh ya, sedikit tambahan. Kenapa kita pakai atau? Kenapa gak simbol yang kayak gini? Kenapa pakai atau? Ya karena kalau kita teliti lebih dalam lagi, emangnya ada nilai A yang kurang dari 8 sekaligus lebih dari 8. Kurang dari negatif 8 dan lebih dari positif 8. Kan gak ada ya. Jadi konjungsinya kita pakai atau. Kalau misalkan yang kayak gini, ini tuh nilai A-nya itu di antara negatif 8
dan 8. Contohnya itu kayak misalkan 2. 2 kan lebih dari negatif 8, tapi 2 itu kurang dari 8, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nilainya itu gak bisa bersama-sama, masuk 2 kategori bersama-sama, konjungsinya itu pakai atau, kayak gitu.